Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Tuhan kita, pemberi nikmat kita, Tuhan yang selalu menyayangi kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan uraian Al-Quran tentang tauhid dalam kepemilikan. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin melanjutkan pembahasan tauhid dalam kepemilikan sesuai dengan penjelasan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang satu konsep tauhid yang benar, satu ajaran yang akan menyadarkan kita siapa diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir." Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan tentang tauhid dalam kepemilikan, ia menjelaskan tentang ketidakmampuan selain Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pengaturan. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Serulah zat-zat yang kalian anggap mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerintahkan kepada orang-orang yang menganggap zat-zat selain Allah adalah Tuhan, Allah ingin menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka sembah sebenarnya tidak memiliki pengaruh sedikit pun di langit, di bumi, dan di alam semesta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan buatan mereka, sebenarnya Tuhan-Tuhan ini tidak memiliki pengaruh sedikit pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Dan Tuhan-Tuhan ini tidak ikut serta dalam menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur langit, mengatur bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan Tuhan-Tuhan ini bukanlah zat yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamlikuna mithqala dzarratin, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tauhid dalam kepemilikan. Ketika di ibarat pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang yang musyrik, panggillah zat-zat yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada zat-zat yang dianggap sebagai zat yang kuasa, maka panggillah zat-zat tersebut. Sesungguhnya zat-zat ini tidak memiliki sedikit pun pengaruh. Artinya bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh wujud adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memiliki arti tentang tauhid. Karena tauhid berarti kita meyakini bahwa pemilik tunggal alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman la yamlikun, mereka tidak memiliki, maka hal ini jelas bahwa seluruh apa yang kita lihat di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah, maka kita harus menyembah Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, karena mereka itu tidak memiliki apa-apa. Apa yang diasumsi oleh sebagian orang sebagai Tuhan sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Jadi tidak ada keunggulan atas kita, sama-sama makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan orang-orang yang menyekutukan dirinya. Jangan sampai kalian menjadikan selain Allah, di mana dirinya adalah ciptaan Allah, dirinya adalah membutuhkan Allah, kalian jadikan sebagai Tuhan. Ini adalah penjelasan Al-Quran terkait dengan tauhid dalam kepemilikan. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khalisna minan nari ya Rabb. Poin terakhir terkait dengan tauhid dalam kepemilikan adalah faidah. Apa sih faidah yang bisa kita dapatkan dari keyakinan tentang tauhid dalam kepemilikan? Kemudian apa sih kolerasinya antara tauhid ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita kembali sejenak ke pembahasan akhlak, maka seluruh penyakit rohani itu bersumber daripada keyakinan bahwa kita memiliki kepemilikan. Contoh, seseorang yang sombong, dia berasumsi bahwa dia memiliki sesuatu, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki ilmu, dan dia memiliki pengaruh. Tapi berbeda kondisinya ketika seseorang meyakini bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, kesehatannya, ilmunya, hartanya, semua yang ada di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi dirinya untuk berbuat sesuai
hatinya, sesuai keinginannya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas berupa kesehatan, berupa alam yang indah kepada kita, semuanya adalah amanah. Ketika amanah, maka kita harus menjaganya. Ketika amanah, maka kita harus berlaku sebagai orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengharuskan berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam pembahasan fikih, ketika kita diberikan amanah dan kita tidak menjaga amanah tersebut dengan baik, maka kita harus menanggung kerusakan sesuatu yang diamani kepada kita. Begitu juga kesehatan kita, tubuh kita, dan semua yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga amanah ini, kelak kita akan dihakimi oleh Allah. Kenapa? Kamu tidak menjaga amanah yang aku berikan kepadamu. Makanya dalam pembahasan barzakh atau alam akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang harta yang kita dapatkan dan bagaimana kita memanfaatkan harta tersebut. Ini artinya semua yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka apa yang perlu kita sombongkan? Apa perlu kita memaksa orang lain untuk memuji kita? Kan tidak. Karena apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memuji, maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita tidak layak untuk dipuji. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid dalam kepemilikan akan mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang baik. Orang yang meyakini tauhid dalam kepemilikan, maka dia tidak akan memiliki sifat iri. Kenapa? Karena semua yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Kalau kita memiliki rizki 20.000 dan teman kita memiliki rizki 50.000, maka itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus iri? Ini adalah manfaat kita meyakini tauhid dalam kepemilikan. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana kita menghubungkan antara tauhid ini dengan kepemilikan yang kita kenal di kehidupan kita. Islam juga memberikan stempel bahwa kita memiliki kepemilikan. Makanya tidak boleh kita mencuri barang orang lain, karena setiap barang yang berhubungan dengan orang lain adalah hak miliknya. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemilikan kepada manusia, meskipun kepemilikan ini bukan kepemilikan yang hakiki. Kepemilikan ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia, karena tanpa kepemilikan ini maka kehidupan sosial akan hancur. Orang lain bisa mengambil barang yang bukan haknya. Kenapa? Karena tidak ada aturan kepemilikan. Makanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas konsep tauhid di pembahasan yang akan datang. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة
وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.